Pramuka. Salam. Mantap Pram, ucapkan selamat musyawarah daerah ke-13 warga Jawa Tengah. Sukses selalu. Salam Pramuka. Salam. Sebelum acara pembukaan musda dimulai, marilah kita saksikan bersama penampilan tari Bambangan Cakil yang akan ditampilkan oleh kakak-kakak dari Saka Widya Budaya Bakti Ungaran Barat. Selamat menyaksikan. Mulat moro risang parato es muniro kamanungsan Tunjung Bang Trate
Acara pembukaan musyawarah daerah ke-13 Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2023 dimulai. Kakak-kakak dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kakak-kakak disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Doa akan kami haturkan dalam agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi'u ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Malikul Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir mengikuti kegiatan Musda ke-13 Kuartir Daerah Jawa Tengah dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, izinkanlah kami memohon, jadikanlah momentum kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional. Kami bisa mengabdi, berkarya, dan berprestasi untuk negeri ini di bawah naungan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Salam, bukakanlah kepada kami pintu keselamatan, pintu kebajikan, pintu kesuksesan di dalam kami menjalankan kegiatan kepramukaan, dan semoga membawa banyak manfaat bagi kami di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, serta bisa memberi kontribusi nyata dalam memajukan gerakan pramuka. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang suci dan bersih, berjiwa welas asih dan tak pilih kasih. Jadikanlah kami yang tua-tua ini senantiasa dapat mengabdi tanpa pamrih, dan kami yang muda-muda ini menjadi generasi yang terampil, terlatih dan terpilih,
sehingga tujuan gerakan pramuka dapat kami raih. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami terbebas dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak sejengkal pun di hati kami bebas dari kesombongan, kealpaan dan kehinaan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan kesiapan musyawarah daerah ke-13 Kuartir Daerah Jawa Tengah oleh Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi dan salam pramuka. Yang saya hormati Kakak Ketua Kuarnas Pramuka yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kuarnas Pramuka Kak Maijen TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar SIP MAB. Selamat datang di Semarang, Kak Bahtiar. Bapak PJ Gubernur selaku Kamabida Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bidang ekonomi dan pembangunan, Bapak atau Kakak Dr. Insinyur Sujarwanto Dwiatmoko MSI, Kakak anggota Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida dan para pimpinan OPD Provinsi Jawa Tengah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah atas ridho dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, dapat bersama-sama hadir dan bersilaturahmi dalam kegiatan Musyawarah Daerah ke-13 Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2023. Atas nama pribadi dan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak pada kegiatan kali ini. Semoga sinergitas yang telah kita bangun selama ini semakin hari semakin efektif dan mampu meningkatkan eksistensi Gerakan Pramuka Jawa Tengah dalam membina anggotanya menjadi insan muda yang berkarakter, berkecakapan dan berketerampilan yang memadai, serta memiliki sikap kebangsaan yang tinggi, dan eksistensi Pramuka Jawa Tengah dalam ikut serta membangun masyarakat dan lingkungan. Kakak yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan laporan kesiapan Musyawarah Daerah 13 Kuartir Jawa Tengah tahun 2023. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi bagi gerakan pramuka di tingkat kuartir daerah yang kita selenggarakan 5 tahun sekali. Tujuannya adalah yang pertama, tersampaikannya laporan pertanggungjawaban pengurus Kuarda Jawa Tengah masa bakti 2018-2023 termasuk pertanggungjawaban keuangannya. Yang kedua, pengesahan laporan pertanggungjawaban Kuartir Daerah Jawa Tengah selama masa bakti 2018-2023. Yang ketiga, terhimpunnya masukan Kuartir cabang atas kinerja Kuartir Jawa Tengah serta evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018-2023. Yang keempat, tersusunnya rencana kerja atau renja Kuartir Daerah Jawa Tengah
tahun 2024-2028. Yang kelima, terpilihnya Ketua Kuartir Daerah untuk masa bakti 2023-2028. Ini saya kira yang paling penting kakak hadir di sini. Ya, Kuartir cabang punya hak suara untuk memilih siapa di antara calon-calon yang nanti kita sampaikan. Yang keenam, terpilihnya anggota formatur untuk menyusun pengurus baru, serta yang ketujuh, terpilihnya Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan masa bakti 2023-2028. Kakak yang saya hormati, Musda 13 tahun 2023 ini, waktu dan tempat penyelenggaraan adalah sejak hari ini, hari Kamis sampai hari Sabtu, tanggal 14 sampai 16 Desember 2023, tempat di Hotel Gracia Semarang. Peserta berjumlah 240 orang yang terdiri dari 1. Perutusan Kuarcap se-Jawa Tengah masing-masing 5 orang, kali 35 berarti 175 orang. Perutusan Kuarda Jawa Tengah 5 orang. Kemudian peninjau dari andalan daerah, pimpinan Satuan Karya Pinsaka dan pimpinan Satuan Komunitas atau Pinsaku, didampingi oleh panitia pengarah dan panitia pelaksana dari unsur pimpinan Kuarda dan andalan daerah Jawa Tengah. Adapun perincian peserta perutusan adalah sebagai berikut. Utusan Kuarda Jawa Tengah terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang pimpinan Kuartir daerah, 1 orang sekretaris Kuarda, 1 orang unsur Pusdiklada Jawa Tengah, dan 1 orang unsur Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah. 2. Utusan Kuartir cabang terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang pimpinan Kuartir cabang, 1 orang sekretaris cabang, 1 orang Kapusdiklat Cap, dan 1 orang ketua Dewan Kerja cabang. Agenda sidang dalam rangka untuk menuju tujuan tadi, kita akan lakukan dengan yang pertama sidang pendahuluan, kemudian sidang-sidang pleno dan sidang komisi. Jadi nanti kakak akan kita kelompokkan sesuai dengan komisi, dengan pembahasan sesuai dengan bidang masing-masing. Sebelum kita laksanakan kegiatan Musda ini, kita telah melakukan penjaringan bakal calon Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah masa bakti 2023 sampai 2028. Masing-masing kuartir cabang mengirimkan usulan nama bakal calon Ketua Kuartir Jawa Tengah maksimal 3 nama per kuarcap. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan kegiatan pramusda. Kegiatan pramusda telah dilaksanakan pada 18 November 2023 di Gedung Kuarda Jawa Tengah dengan agenda kita yang pertama adalah melakukan sosialisasi atau penyampaian materi Musda 2023. Yang kedua, penyampaian hasil penjaringan bakal calon Ketua Kuarda Jawa Tengah masa bakti 2003-2028. Yang ketiga, penyampaian surat ke bakal calon Ketua Kuarda Jawa Tengah hasil penjaringan, bakal calon agar menyiapkan surat pernyataan kesediaan, surat keterangan aktif peserta lainnya dikirim ke tim verifikasi. 4. Verifikasi bakal calon Ketua Kuarda Jawa Tengah. Nama bakal calon Ketua Kuarda akan dilaporkan pada forum Musda ini untuk diproses lebih lanjut oleh dan pada sidang komisi yang terkait. F. Pendanaan. Sumber anggaran pembiayaan penyelenggaraan Musda 13 Kuarda Jawa Tengah tahun 2003 ini sepenuhnya berasal dari dana hibah APBD Provinsi Jawa Tengah. Penutup, akhirnya kami mohon kepada yang terhormat Kakwarnas yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjen, mohon berkenan untuk menyampaikan kata sambutannya, arahan dan pembekalan kepada kami jajaran Kuarda Jawa Tengah dan Kuarcap seluruh se-Jawa Tengah ini. Dan juga tentunya kepada kakak yang mewakili Kamabida Jawa Tengah,
Kak Jarwanto mohon juga berkenan menyampaikan sambutannya, pengarahan kepada seluruh peserta musda sekaligus membuka secara resmi Musda 13 Kota Jawa Tengah tahun 2023 ini. Demikian laporan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang akan disampaikan oleh Sekjen Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Kakak Mejen TNI Purnawirawan, Dr. Bakhtiar SIP MAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pramuka. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Kak Budi Waseso selaku Kakwarnas periode tahun 2018 tahun 2023. Syukur alhamdulillah beliau sudah terpilih kembali sebagai Kakwarnas periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Nah, kebetulan pelaksanaannya ini berjalan alhamdulillah baik-baik saja dan terjadi aklamasi. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya akan menyampaikan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada pembukaan Musyawarah Daerah ke-13 Gerakan Pramuka Jawa Tengah tahun 2023. Yang saya hormati Kakak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM selaku pejabat Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kak Sujarwanto sebagai asisten 2. Kebetulan beliau juga sebagai pengurus salah satu waka di Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati juga Kakak Hajah Siti Atikoh Supriyanti STP MT MPP sebagai Kakwarda Jawa Tengah beserta seluruh para pimpinan dan andalan daerah Gerakan Pramuka Warda Jawa Tengah, kakak-kakak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah beserta para SKPD Provinsi Jawa Tengah selaku anggota Mabida atau yang mewakili, Kakak Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Warda Gerakan Pramuka Jawa Tengah beserta anggota, kakak-kakak Bupati Wali Kota selaku Kamabijab Gerakan Pramuka beserta anggota Mabijab Gerakan Pramuka se-Jawa Tengah atau yang mewakili, kakak-kakak pimpinan Satuan Karya, Satuan Komunikasi dan Gugus Dharma se-Jawa Tengah, kakak-kakak Kakwarcap Gerakan Pramuka beserta andalan cabang Gerakan Pramuka se-Jawa Tengah, kakak-kakak Kapusdiklat daerah dan cabang, Kapus Litbang daerah dan Kapus Litbang serta Kapus Info daerah dan cabang Gerakan Pramuka se-Jawa Tengah, adik-adik Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka se-Jawa Tengah yang saya banggakan, serta seluruh hadirin undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini
dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk menghadiri pembukaan musyawarah daerah ke-13 Gerakan Pramuka Jawa Tengah tahun 2023. Tentunya saya merasa bersyukur dan berbahagia dapat bertemu dan bertatap muka dengan kakak-kakak serta adik-adik sekalian dari salah satu keluarga tergiat di Indonesia dalam Musyawarah Nasional Munas ke-11 Gerakan Pramuka tahun 2023. Warga Jawa Tengah merupakan warga tingkat 2 dari regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat yang telah diterima langsung oleh Ketua Kaparda Kak Siti Atikoh Supriyanti sewaktu pembukaan Munas di Aceh pada tanggal 2 Desember 2023 yang baru lalu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan tentu saja disertai harapan agar prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka serta di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADART, Gerakan Pramuka disebutkan bahwa musyawarah daerah atau musda merupakan salah satu kegiatan penting dari organisasi kuartit di tingkat daerah yang wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Lebih rinci, dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka telah dijelaskan bahwa musyawarah daerah atau musda merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartit daerah, juga penetapan rencana kerja organisasi tersebut. Jadi sekali lagi, kalau tadi Ketua Penyelenggara menyampaikan, nah inilah yang terpenting adalah pemilihan. Nah, kalau menurut saya semuanya penting. Nah, jadi menyusun rencana program kerja itu juga merupakan bagian dari organisasi yang harus dikemas dengan baik. Kalau program kerjanya ini tidak bagus, ya berarti kegiatannya tidak bagus juga. Termasuk di sini adalah LPJ. Nah, maka nanti tim formatur yang sudah dibentuk tolong dicermati dengan baik. Nah, harus terjadi tim yang solid, kompak, teamwork, dan semua harus loyal kepada organisasi itu. Kalau enggak, nanti jadi suatu problema. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi. Nah, jangan sampai kita orang pramuka teriak menjelekkan organisasi pramuka. Gimana? Kan kasihan ini. Ya kan? Masa kita melempar batu sembunyi tangan. Ini enggak bagus lah pramuka. Alhamdulillah ya kalau kita tarung itu jadi petarung. Nah, harus fair. Yang menang, yang kalah. Nah, ini kira-kira itu. Selanjutnya, penjelasan berikutnya tentang musda dapat dibaca di dalam ADART, Gerakan Pramuka. Oleh karena itu, saya berharap agar dalam pelaksanaan musda ini, Undang-Undang Gerakan Pramuka serta ADART, Gerakan Pramuka, hendaknya dapat dipedomani dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, saya juga ingin mengingatkan apa yang tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pada pasal 67 tentang tugas dan tanggung jawab kuartit daerah yang pada butir 4 dalam kurung disebutkan bahwa tugas Kuarda juga melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Daerah. Terkait hal ini,
Saya mengharapkan terdapat pemisahan tugas antara pengurus Mabida dan pengurus Kuarda. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Dan jika hal tersebut diabaikan, maka akan menyebabkan roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, contohnya gini, gubernur dia merangkap Kakwarda, ya enggak iso, karena dia menentukan kebijakan, terus dia yang menjalankan lagi, enggak bisa. Nah, ini kira-kira dipahami, semua gubernur pasti dia Kamabida, semua bupati, wali kota pasti dia Kamabida, karena dia sebagai pejabat ex officio sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini kira-kira supaya jelas nih. Nah, ini ada yang penting lagi. Di samping itu, yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian kita semua adalah pelaksanaan pemilihan ketua kuartir harus dilakukan secara transparan, akuntabilitas, ya, demokrasi, dan ikuti aturan regulasi. Nah, ini jangan dilanggar nih rambu-rambu ini. Nah, saya minta tolong jangan sampai ini ketua penyelenggara tidak tegas. Nah, saya ingatkan jangan tidak tegas, tegakkan sesuai dengan aturan. Nah, contohnya gini Kak, di ADART di pasal 74 ayat 3 dalam kurung ketentuan. Nah, ketentuan itu lain-lain, nah, tergantung dari ketua penyelenggara. Nah, misalkan surat domisili, nah, ada enggak di ADART? Enggak ada, tapi itu dicantumkan. Nah, itu kebutuhan. Nah, SKCK contohnya. Nah, kalau Kakwarnas kemarin ada pakai SKCK. Nah, ada di ADART tidak. Nah, ini contoh-contohnya saya kasih tahu. Itu semua tidak melanggar aturan. Ya, sekali lagi saya sampaikan tidak ada melanggarkan. Dan Rakorsus juga boleh. Kita menyelenggarakan rapat koordinasi khusus. Nah, misalkan ini mau Munas, ya rapat koordinasi khusus Munas. Boleh, pra juga boleh, nah, pra musda, pra munas, supaya jalannya lebih tertib dan aman dan lancar. Nah, ini kira-kira gitu. Termasuk dengan teliti dan meneliti sebaik mungkin latar belakang para calon. Ingatlah selalu dengan janji Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Ya, ini di Trisatya bunyinya antara lain, demi kehormatanku. Nah, titik-titik. Nah, enggak saya teruskan. Nah, silakan kakak jabarkan sendiri. Ya, oleh sebab itu kita harus untuk dapat berupaya menjaga kehormatan kita dengan mengikuti aturan dan norma yang ada, dan terus pula dapat memprioritaskan musyawarah untuk mufakat, itu adalah penting. Nah, inilah pramuka. Ya, jangan pramuka ini berantem, jangan. Nah, musyawarah mufakat itu akan lebih baik. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa musda bukan hanya mengagendakan pemilihan ketua kuartir saja. Agenda yang tidak kalah pentingnya adalah penetapan rencana kerja organisasi. Pembahasan rencana organisasi ini menjadi penting serta menjadi dasar dalam melaksanakan program-program kerja kepramukaan di Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah saya sampaikan. Rencana kerja yang disusun
untuk kemudian dikembangkan dalam bentuk program kerja, hendaknya juga harus selaras dengan kondisi saat ini dan dengan mempertimbangkan perkembangan di masa depan. Rencana kerja sebaiknya juga disusun dengan memformulasikan bagaimana caranya adik-adik kita dapat dididik sebaik mungkin agar kelak mampu menjadi generasi penerus yang berperan penting pada 100 tahun kemerdekaan RI, yaitu tahun 2045 atau disebut Indonesia Emas, yang hanya tinggal 22 tahun lagi dari mulai sekarang. Oleh sebab itu, baru saja kita menyelesaikan Munas Gerakan Pramuka. Kakak-kakak dapat menggunakan rencana strategis Gerakan Pramuka tahun 2024 tahun 2029 yang telah kita diskusikan bersama di Aceh sebagai salah satu bahan referensi dan instrumen dalam penyusunan rencana kerja pada masa yang akan datang. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kakak Hajah. Saya ulangi, kepada Kakak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, selaku Gubernur Jawa Tengah, selaku Kamabida Gerakan Pramuka Masa Bakti tahun 2018 tahun 2023, atas segala bentuk perhatian, baik dalam bentuk moral maupun material maupun dukungan-dukungan lain yang tidak terhingga, sehingga Gerakan Pramuka dapat berkembang seperti sekarang ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kakak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana, ASMM, selaku pejabat Gubernur Jawa Tengah, selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jawa Tengah, beserta seluruh jajarannya pengurus Majelis Pembimbing Daerah yang terus memberikan motivasi serta dukungannya sehingga baik kualitas maupun kuantitas anggota Gerakan Pramuka di Provinsi Jawa Tengah ini dapat meningkat kembali. Terima kasih juga saya haturkan kepada para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang, disertai harapan untuk kiranya dapat lebih meningkatkan dukungan moral dan material demi tumbuh dan berkembangnya kepramukaan di daerah masing-masing. Peran serta kakak-kakak selaku majelis pembimbing amatlah signifikan, dominan dan berpengaruh langsung dalam membantu mengembangkan gerakan pramuka di wilayah kakak masing-masing. Arahan dan bantuan baik secara moral maupun material tentunya amat diharapkan dalam rangka mengembangkan berbagai kegiatan kepramukaan, baik di tingkat daerah, cabang, ranting maupun gugus depan. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Siti Atikoh Supriyanti selaku Ketua Warda Jawa Tengah beserta seluruh andalan Gerakan Pramuka, lembaga pemeriksa keuangan, dan para staf Warda yang telah mendedikasikan dirinya dalam masa bakti Gerakan Pramuka tahun 2018 tahun 2023. Pesan dari Kak Budi Waseso secara pribadi, tadi saya telepon, beliau memberikan apresiat yang sangat luar biasa kepada Kak Atikoh beserta jajarannya. Syukur alhamdulillah ini Gerakan Pramuka Jawa Tengah bisa lebih maju dan lebih hebat. Moga-moga
nanti terpilih Kakwarda yang baru ini bisa melanjutkan kepimpinan Ibu Atiko dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan dharma bakti membangun kaum muda demi masa depan yang lebih baik. Satu Pramuka untuk satu Indonesia, jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Pramuka. Semarang. Sambutan penjabat Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami menyampaikan salam hangat dari penjabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Nana Sujana ASMM. Karena pada saat yang sama, Bapak Penjabat Gubernur menyertai dan mendampingi kunjungan Presiden Republik Indonesia sejak kemarin sampai insya Allah nanti sore kembali ke Jakarta. Dan juga demikian Pak Sekda pada kegiatan yang sama sehingga terpaksa mewakilkan akar pun akar serabutnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna arahan beliau, sambutan beliau dalam musyawarah daerah ini. Maka izinkan saya dan mohon izin Ibu, karena Kak Keluarga saya ini wakanya, jadi janjano jambu mete, ya, mendahului dan kemudian artinya kejungkir gini loh, mohon izin. Yang saya hormati Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Nasional yang hadir di tengah-tengah kita bersama, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Baktiar MAP, dan beserta para wakil ketua Kuarnas yang hadir. Jadi kita harus dihadiri 3 andalan nasional ya. Kak Prof Sri Puryono dan juga Kak Prof Slamet Budi Prayitno. Mudah-mudahan dengan kehadiran tokoh penting nasional di sini kita semua dapat menyelenggarakan musda dengan sebaik-baiknya. Yang terhormat Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah, Ibu oh, ini loh, kalau menyebutnya jadi keliru, Kakak, Ibu Kakak, Kakak Siti Atiko Supriyanti, ST, MT, MP, beserta seluruh jajaran wakil ketua dan segenap pengurus Kuarda andalan dan kepanitiaan yang menyiapkan ini semua. Yang kami hormati Ketua Gerakan Kuartir Cabang se-Kabupaten Kota, yang berbahagia, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Salam Pramuka.
Puji syukur, Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai acara musyawarah daerah Gerakan Pramuka Musda ke-13 Kuarda Jawa Tengah tahun 2023. Saya menyambut baik musyawarah daerah ini sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama 1 periode kepengurusan sekaligus mempertanggungjawabkannya dan menyusun rencana kerjanya dan akhirnya memilih kepengurusan yang baru. Forum ini menjadi momentum yang tepat untuk menjalin silaturahmi, bertukar pikiran maupun gagasan antar pengurus dan komponen pendukung organisasi lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saya juga berharap musyawarah daerah ini dapat merefleksikan perkembangan yang dapat dijadikan sebagai titik tolak aktualisasi kegiatan organisasi ke depan. Monggo optimalkan kegiatan ini untuk meneguhkan dan menjabarkan program kerja kita di tahun 2024, bahkan nanti sampai dengan akhir kepengurusan dalam kerangka program kerja jangka menengah. Setiap kegiatan pramuka pada hakikatnya adalah momentum yang menggugah semangat kita untuk terus mengembangkan pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Tidak bisa dipungkiri, pramuka adalah salah satu organisasi yang berperan penting dalam mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta rasa cinta tanah air. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, pramuka tetap menjadi tonggak utama dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial kepada para anggotanya. Revolusi industri yang sedang berlangsung juga menuntut pramuka untuk merevitalisasi kegiatannya, bukan hanya belajar sandi, morse, semapur, dan tali temali, tapi juga mulai mempelajari ilmu-ilmu modern seperti bahasa pemrograman, pengetahuan digital, dan bahkan artificial intelligence atau AI. Dengan bekal kemampuan yang dimiliki, saya percaya generasi penerus kita akan tetap membawa pramuka menjadi lebih eksis dan tetap asik untuk terus dikembangkan dan dipelajari. Hadirin yang saya hormati, melalui kerjasama yang kokoh, saya percaya kita akan mampu merancang inovasi-inovasi yang mampu menjawab tantangan zaman, membawa semangat kebersamaan, dan menginspirasi seluruh anggota pramuka di daerah Jawa Tengah. Mudah-mudahan musda ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan pembinaan pramuka di Jawa Tengah dan juga menciptakan program-program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan yang membawa pramuka ke arah lebih baik. Mari kita saling menguatkan ikatan, memperluas wawasan, serta menemukan solusi-solusi kreatif guna memajukan gerakan pramuka di Jawa Tengah, tentu untuk menjadi bagian kontribusi nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan izinkan menyampaikan pantun dari Pak PJ juga. Jalan-jalan ke Amerika. Kok enggak ganteng ya, cakep ya. Singgah sebentar di California. Mari kita bersama-sama memajukan pramuka, karena pramuka menyatukan dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Dr. Andes Nana Sujana, MM. Dua kali tepuk pramuka.
Pemukulan gong selesai, kakak-kakak disilahkan kembali ke tempat duduk. Semuanya, ini perlu saya laporkan bahwa ini display dari masing-masing WhatsApp se-Kuarda Jawa Tengah. Ini bisa kita lihat, ini dari WhatsApp Wonogiri, ini dari Banyumas, dari WhatsApp Brebes, yang besar WhatsApp Kota Semarang. Lanjut Magelang, Banjarnegara, Pemalang. Ini dari yang biru ini dari Kendal. Nah, Kendal dilanjutkan dari WhatsApp Purbalingga, Cilacap. Ini dari Kuartir Cabang Semarang. Ini dari Sukoharjo dilanjut ke ini Sukoharjo 2 ini, terus Demak, kemudian Semarang juga nih ke WhatsApp Batang, terus ke WhatsApp Blora, ke WhatsApp Kota Magelang. Kemudian sebelahnya lagi adalah dari ucapan selamat dari WhatsApp Pekalongan. Ini Jepara, dilanjut lagi kata ini Jepara, terus WhatsApp Klaten, dan yang terakhir nih WhatsApp Seragen. dalam menjalankan program kegiatan selama 5 tahun. 3. Pada Musda tahun 2018, merekomendasikan 5 hal mengenai pengiriman judis kegiatan tahunan, perubahan terhadap koordinator wilayah di Solo dan Semarang, proses yang terjadi kenapa sampai
minta dengan hormat Kak Heru atau Kak siapa yang bisa menjelaskannya. Dian Tama sebagai Ketua DKI Jawa Tengah dan menetapkan Dian Tama sebagai dan menetapkan Kak Siti Salahuddin sebagai Wakil Ketua DKI Jawa Tengah tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan membawa kemajuan bagi pertengah Liga Jawa Tengah tahun 2023. Atur nuwun, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Informasi apapun lewat Pak Rahim maupun lewat Pak Cabang. Nanti yang terakhir adalah setelah itu semua adalah pendampingan. Yang terakhir adalah sisi terakhirnya, ya kayak ini kan bagian terakhir. Habis setelah ini dengan kondisi yang seperti ini, nanti beberapa yang lokasinya. Sama juga kemudian bisa belajar dengan daerah supaya Kita sudah punya wakil ketua bidang pembinaan satuan, sudah mulai tergarap, sudah mulai tergarap, tapi intensitas ini harus ditingkatkan ke depan. Ujung tombak daripada pembinaan gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan itu ada di satuan pendidikan. Di sana muara dan fokus sehingga penggunaan karakter pembinaan dan model dan itu saya dan nanti akan diucapkan pada hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023. Saya sahkan kakak selaku Ketua Wakil Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah masa bakti 2023-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan dukungannya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semarang 15 Desember 2023 yang mengesahkan Presidium Musyawarah Daerah 2023 Ketua Dr. Anus Kartono MPD ditandatangani Sekretaris Dr. Muhammad Jumadi ST MM ditandatangani anggota Dr. Anus Harus Komandan MPD ditandatangani berikutnya Sugiono AP MSI anggota ditandatangani Evi Miftah Faridli MPD anggota ditandatangani. Dan selanjutnya kami mohon Ketua terpilih Ketua Wakil Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah masa bakti 2023-2028 untuk membacakan Gerakan Pramuka Wakil Daerah Jawa Tengah terpilih masa bakti 2023
2028. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara, saya selaku Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah terpilih masa bakti 2023-2028 seperti tersebut dalam surat keputusan Musda nomor 13 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah nomor 09/13-13 dengan ini menyatakan bahwa saya dengan suka dan rela serta bertanggung jawab melaksanakan isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban saya selaku Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah terpilih masa bakti 2023-2028 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Semarang, 15 Desember 2023, Ketua Wadah Jawa Tengah 2023-2028, terpilih Profesor Dr. Insinyur Selamat Budi Darmawan MS. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Ketua terpilih Kuartir Daerah Jawa Tengah, dan selanjutnya kami persilakan untuk memberikan sambutan selaku Ketua terpilih. Puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah SWT atas keberkahannya pada sore ini. Proses pemilihan Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah telah dilaksanakan, dan sebelum ditutup tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai Ketua Wadah terpilih. Kakak sekalian, akan saya mulai dari mengapa saya mengikuti pemilihan. Jadi kami sebenarnya sejak dulu pada periode yang lalu sudah selesai dari keluarga Jawa Tengah sama Ketua. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa calon ketua keluarga. Tapi sekitar 1,5 bulan yang lalu ada utusan dari keluarga yang datang ke rumah untuk meminta saya Pak Haji Bagaimana untuk menjadi Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah. Dan pada waktu itu catatannya adalah masa transisi kan. Jadi kalaupun sekarang saya dipilih, saya tidak akan menjadi ketua keluarga selama 5 tahun. Ya, jadi ini adalah masa transisi karena terjadi pergeseran masa bakti Majelis Pemimpin Daerah dan Kuartir Daerah. Idealnya Mabida ada, kemudian melantik Warda. Ya, jadi idealnya itu masa bakti itu yang bagus adalah Warnas melantik Kamabida, Kamabida melantik pengurus Warda. Di Kuarcap juga begitu, Kamabida dilantik oleh Warda, kemudian Kamabida melantik Warcap. Sehingga sinergi di dalam bersama-sama memajukan gerakan pramuka di daerah itu antara Mabida, Warcap, Mabida, dan Warda itu bisa harmonis waktunya dan bersama-sama menjalankan. Karena sekarang bergeser, maka saya mohon izin, meskipun di dalam aturan yang sekarang ada itu tidak dikenal adanya transisi, tetapi di dalam Munas kemarin kebetulan saya Ketua Komisi A, di sana ada Kak Mo, ada Kak Heru, kami sudah mencoba menambahkan dua sebenarnya yang penting. Yang pertama adalah pengurus kuartir pada daerah pemekaran. Dan itu kan bingung soal bakal di sini.
Salam. Sekalian, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita semua. Ya, saya bahwa dari insan-insan yang negara yang baik dan Salam.